sekaligus berbuka puasa bersama, insya Allah. Anak-anakku istimewa sekalian, adapun yang akan kita lalui acara kita pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan kalam ilahi, kemudian pembacaan sholawat. Mohon maaf, sebelumnya akan diawali oleh sambutan mungkin dari ketua panitia atau penyelenggara atau yang mewakili. Kemudian acara inti yaitu prosesi santunan yatim piatu dan duafa. Kemudian ada sholawat yang akan diiringi oleh sholawat dari tim Rebana New Bintang As-Sakinah. Kemudian tausiah dan diakhiri dengan doa serta penutup. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai mengawali acara akan kita buka dengan pembacaan umul kitab Suratul Fatihah. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga dengan pembacaan Suratul Fatihah tadi akan memperlancar acara dari awal hingga akhir. Baik, acara selanjutnya yaitu akan dibuka sholawat, senandung sholawat oleh New Bintang As-Sakinah. Baik ibu-ibu, akan kita dengarkan dengan seksama. Selamat datang. Ya, kita akan awali ya senandung sholawat oleh New Bintang As-Sakinah. Selamat datang bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pinara. Jalan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Left Ustaz. Senandung sholawat bersama New Bintang As-Sakinah.
Assalamu alaikum
اللهم صل وسلم وبارك عليه آله وصحبه بمولد Mohon izin acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ibu Dara Cumaro. Kami persilakan.
Waalaikumsalam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi telah disampaikan pembacaan kalam ilahi oleh Ananda Adonia. Beliau ini adalah putri dari Bapak Haji Ansori dan Ibu Hajah Dian Wijayanti. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian akan segera disampaikan tausiah oleh kepada Bapak Ustadz Mahen. Kami haturkan mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sudah lapar semua. Lapar apa haus? Kodak semangat jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
kafilul yatim hakada fil jannah. Itu ungkapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kata Rasulullah, saya dan orang-orang yang peduli kepada anak yatim hakada fil jannah, seperti dua jari ini, kata Rasulullah Muhammad, nanti di surganya Allah. Berarti jaminan kita, harapan kita bukan hanya berkumpul di dunia ini bersama, nanti juga di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita semua yang punya akal dan punya pikiran ini sudah barang tentu kita punya harapan, kita punya keinginan. Oke, Bapak Ibu, oke. Bukan hanya yang tua-tua ini punya harapan, punya inginan. Yang kecil-kecil anak yatim sudah juga barang tentu punya harapan dan punya keinginan. Kalau kata istilah Imam Al-Ghazali di dalam satu karyanya, kita manusia ini pasti punya rojak, punya harapan, punya keinginan hidup di dunia ini. Tentunya ingin hidup nyaman. Oke Bapak Ibu, oke. Ingin hidup di dunia ini nyaman, ingin hidup di dunia ini tenang, ingin hidup di dunia ini bahagia, yang kita kenal dengan sebutan sa'idun fid dunya. Lebih-lebih kita ingin nanti di akhirat, hidup di akhirat nyaman, tenang oleh Allah sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin apa ingin? Ingin apa tidak? Ingin. Pasti semua ingin seperti itu. Di dunia nyaman, di dunia tenang, di dunia bahagia. Itu keinginan, harapan kita semua manusia. Kalau kita ingin seperti itu, lebih-lebih nanti ingin di akhirat dibahagiakan oleh Allah, dijadikan sebagai ahli surganya Allah, jawabannya simpel. Jawabannya simpel. Kalau kita ingin seperti itu, punya harapan seperti itu, selagi hidup di dunia ini, kita diharapkan supaya bisa berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Oke Ibu, Montrosoki ya, Trosoki. Madura tidak ada yang Madura ya. Pingin hidup nyaman, pingin hidup tenang, usaha lancar. Oke. Jawabannya panjenengan ketika masih di dunia ini, lakukan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Laksanakan ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Karena ibadah pengabdian itu adalah sarana jalannya Bapak Ibu sekalian. Ketika kita ingin bahagia di dunia, nyaman di dunia, bahagia di akhirat, dijadikan sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarananya, jalannya adalah ibadah kepada Allah. Itu yang pertama. Ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Seperti sekarang kita puasa, sudah 8 hari kita menahan diri tidak makan dan minum. Oke. Ini adalah sarana. Kita diperintahkan semacam ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak makan dan tidak minum, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini adalah sarana bagi kita untuk menggapai harapan kita, keinginan kita hidup di dunia bahagia dan di akhirat bahagia.
Karena dengan perintah puasa kita tidak makan dan tidak minum, kita ibadah kepada Allah dengan ibadah puasa ini, targetnya Allah adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Targetnya agar kita menjadi orang yang takwa kepada Allah. Kalau kita sudah terkategori orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun keinginan kita, apapun harapan kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberikan jalan keluar dari kesulitan oleh Allah, kesulitan apapun, Bapak Ibu sekalian. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa kata Allah yang sudah terkategori takwa, yang sudah terkategori muttaqin karena ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yaj'al lahu makhraja. Oleh Allah akan diberikan jalan keluar dari segala kesulitannya. Kesulitan apapun, kalau sudah diberikan jalan keluar dari kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup di dunia ini akan nyaman. Insya Allah hidup di dunia ini akan tenang. Kalau bahagianya di dunia harta, insya Allah ketika kita sudah terkategori takwa kepada Allah, usahanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Catatannya takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah, yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan oleh Allah pasti akan diberikan jalan keluar, akan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki tanpa terduga. Kalau kita sudah terkategori takwa kepada Allah, makanya ibadah puasa yang sudah kita lakukan 8 hari ini hakikatnya adalah gemblengan Allah, ini hakikatnya adalah pelatihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Caranya Allah memberikan pelatihan, caranya Allah memberikan gemblengan kepada kita agar kita targetnya adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa kepada Allah. Ketika kita sudah terkategori takwa kepada Allah, maka keinginan, harapan, rojak kita menjadi orang yang bahagia itu pasti akan tergapai. Yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau masih belum diberikan jalan keluar oleh Allah, belum tenang, hidupnya masih ruwet, usaha gak lancar-lancar, introspeksi diri, berarti diri kita ini belum terkategori orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti diri kita ini masih belum bisa melaksanakan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bisa berbuat baik kepada Allah dengan beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, kita terkategori orang yang takwa kepada Allah. Janji Allah, yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gampang kan? Gampang, tidak sulit. Masih lama ya? Masih lama, kurang berapa jam? 1 jam. Masih lama. Ya enggak lama-lama ini, saya juga haus nih. Ya, kalau sampean ya hanya diem aja, dengarkan ya enggak apa-apa. Saya sudah haus juga. Jadi ketika kita ingin bahagia, Bapak Ibu sekalian, ketika rojak kita, harapan kita bahagia, nyaman di dunia dan gak nyaman di akhirat, nanti dijadikan sebagai ahli surganya Allah, satu
caranya kita harus bisa berbuat baik kepada Allah dengan beribadah kepada Allah. Dengan beribadah kepada Allah kita terkategori orang yang muttaqin. Kalau sudah terkategori orang yang muttaqin maka yaj'allahu makhraja. Nggih? Nggih. Bagaimana ibadah itu, tak? Nggih. Maksudnya kita beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, Bapak Ibu sekalian, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini saya kasih resep. Ini saya kasih resep. Allah itu berfirman yang sifatnya itu perintah. Sifatnya perintah bagi kita. Wa'budu Allah, beribadahlah kalian kepada Allah. Artinya ketika kita ingin bahagia, ketika kita ingin hidup ini nyaman, tenang di dunia, lebih-lebih nanti akhirat, maka diperintahkan oleh Allah wa'budu, beribadahlah, mengabdilah kepada Allah. Artinya apa? Artinya segala aktivitas, segala amaliyah, segala perbuatan yang kita lakukan di dunia di masih hidup ini, selagi perbuatan itu bukan perbuatan maksiat, selagi perbuatan itu masih sebatas perbuatan amaliyah mubah, kita upayakan jadikan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan mulai dari tidur sampai berusaha, bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, upayakan bernilai ibadah. Sebab kalau sudah kita upayakan bernilai ibadah, apapun pekerjaan kita, apapun amaliyah kita, insya Allah tidak akan menjadi amaliyah yang melanggar aturan Allah. Menjadi pedagang, ketika kita sudah upayakan bernilai ibadah, insya Allah menjadi pedagang yang tidak melanggar aturan Allah. Menjadi ibu rumah tangga, menjadi istri, ketika sudah diupayakan bernilai ibadah kepada Allah, insya Allah akan menjadi istri yang tidak melanggar aturan Allah. Kalau sudah tidak melanggar aturan Allah, ternilai ibadah menurut Allah, akan menghantarkan kita yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan tetapi Bapak Ibu, bukan hanya sebatas kita harus berbuat baik kepada Allah, bukan hanya kita harus bisa menjalankan konsep hablum minallah. Ketika kita ingin bahagia, nyaman hidup di dunia, usaha lancar segala macam, di akhirat nanti bahagia dijadikan ahli surganya Allah, maka kita selain harus bisa berbuat baik kepada Allah, hablum minallah, juga harus kita bisa melaksanakan konsep hablum minan nas. Oke. Tapi yang pertama dulu takwa kepada Allah. Upayakan semua bernilai ibadah kepada Allah. Yang targetnya adalah la'allakum tattaqun. Ketika sudah kita terkategori takwa, akan Allah ya wa yasukum min haitsu la yahtasib. Tapi tidak hanya cukup hablum minallah, akan tetapi juga harus hablum minan nas. Artinya apa? Artinya kita harus peduli kepada sesama manusia. Kita harus peduli kepada sesama manusia. Inilah wujud dan bentuk kepedulian kita sesama manusia. Berbuat baik kepada orang lain, mengundang anak yatim, mengundang duafa, untuk bersama-sama kita berbagi, berbuka bersama, menyisihkan sebagian nikmat Allah yang diberikan kepada kita untuk peduli kepada orang lain. Tidak cukup hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak. Tidak cukup hanya terus sholat, tidak cukup hanya terus puasa, tidak cukup. Masih kurang ketika kita tidak peduli kepada sesama manusianya.
Kenapa? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kok kita harus peduli kepada sesama manusia? Kok tidak cukup kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita manusia ini masih butuh kepada orang lain. Makanya kita harus baik kepada orang lain, bisa menjalankan hablum minan nas. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita tidak bisa hidup sendirian, kita masih butuh orang lain. Kita butuh orang lain. Kita dikatakan kaya. Kita dikatakan kaya. Kita dikatakan kaya, kita dikatakan berada, itu karena ada yang miskin. Seandainya tidak ada yang miskin, kita tidak akan dikatakan kaya. Dikatakan miskin karena ada yang kaya. Berarti saling kait mengkait antara satu dan yang lain. Kita manusia ini butuh kepada manusia lain. Tidak cukup hanya sholat, tidak hanya cukup hanya puasa. Kita harus peduli, kita harus baik kepada orang lain. Insya Allah ketika sudah demikian, kita termasuk orang-orang yang terkategori pecinta Allah. Cinta Allah bukan hanya dibuktikan dengan kita beribadah kepada Allah, akan tetapi cinta kepada Allah itu harus kita buktikan dengan cinta kepada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu riwayat, oke Bapak Ibu, ada satu riwayat gini, kalau bukan hanya ibadah tok yang kita butuh ingin bahagia di dunia dan akhirat. Ada satu riwayat, ada seorang ahli ibadah, ada seorang ahli ibadah, dia beribadah sangat kuat sekali ibadahnya kepada Allah. Dia namanya Abu bin Hashim. Abu bin Hashim. Dia itu selalu ibadah. Kalau malam itu berpuluh-puluh tahun dia selalu ibadah, tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking kuatnya ibadahnya, dia tidak pernah berhenti, tidak pernah absen. Tiap malam puluhan tahun dia ibadah, tahajud, bermunajat kepada Allah. Satu saat ketika dia ngambil air wudhu untuk melakukan tahajud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, dia dikagetkan oleh satu sosok. Yang satu sosok itu makhluknya Allah datang ke tempat wudhunya. Abu bin Hashim kaget. Abu bin Hashim tanya, "Siapa engkau?" Kata Abu bin Hashim. Makhluk itu menjawab, "Saya adalah makhluk Allah. Saya adalah malaikat." Kata makhluk itu. Abu bin Hashim kaget. Abu bin Hashim campur bahagia karena didatangi oleh makhluk Allah yang sangat mulia, yaitu malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu bin Hashim tanya, "Wahai malaikatnya Allah, kenapa engkau datang ke sini saat ini?" Malaikat itu menjawab, "Wahai Abu bin Hashim, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari orang-orang yang terkategori sebagai pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala." Sebagai pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat oleh Abu bin Hashim, malaikat itu megang buku, Bapak Ibu. Megang buku. Abu bin Hashim tanya, "Wahai malaikat, itu apa yang kau pegang itu?" "Ini buku. Di dalam buku ini sebagai tempat saya mencatat orang-orang yang terkategori pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala." Abu bin Hashim berharap, dalam pikirannya berharap, "Ya Allah, mudah-mudahan saya termasuk orang yang termasuk dikategorikan pecinta Allah. Mudah-mudahan saya ada di dalam buku itu," kata Abu bin Hashim. "Karena saya selalu ibadah, saya bermunajat kepada Allah, saya pasti akan tercatat di dalam buku yang dipegang oleh malaikat itu." Abu bin Hashim bertanya, "Wahai malaikat,
Apakah nama saya ada di dalam buku itu? Apakah nama saya tercatat di dalam buku itu, wahai malaikat? Tolong dilihat malaikat. Dilihat oleh malaikat itu, Bapak Ibu, ternyata nama Abu bin Hasim tidak ada. Nama Abu bin Hasim tidak ada. Kata malaikat itu, wahai Abu bin Hasim, nama Anda tidak ada. Abu bin Hasim tidak percaya. Tolong dilihat kembali malaikat. Masa saya tidak ada? Wong saya ahli ibadah kepada Allah, saya malam selalu bermunajat kepada Allah. Masa saya tidak tercatat orang pecinta Allah Subhanahu wa taala? Tolong dilihat kembali. Dilihat kembali oleh malaikat itu, ternyata betul-betul tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada, wahai Abu bin Hasim, nama Anda, kata malaikat itu. Abu bin Hasim kaget. Abu bin Hasim kaget, terkejut, akhirnya dia jatuh tersungkur sambil nangis. Dia meratap, ya Allah, kata Abu bin Hasim, saya rugi ya Allah, saya berpuluh-puluh tahun beribadah kepadamu ya Allah, saya bermunajat kepadamu ya Allah, akan tetapi saya tidak tercatat di dalam bukunya malaikat itu sebagai pecinta Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu berkata, wahai Abu bin Hasim, bukan saya tidak tahu Abu bin Hasim, bukan saya tidak tahu kalau kamu itu ahli ibadah, bukan saya tidak tahu kalau kamu itu malam-malam bangun di saat orang tidur semua, bukan saya tidak tahu kalau kamu itu berwudu di saat orang hangat dengan selimutnya. Akan tetapi Abu bin Hasim, saya dilarang oleh Allah untuk mencatat namamu di dalam buku ini sebagai pecinta Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Abu bin Hasim. Kenapa? Abu bin Hasim, kamu bermunajat kepada Allah, kamu sholat kepada Allah, kamu berhajud malam hari itu semua hanya untuk kepentingan kamu pribadi, Abu bin Hasim. Hanya untuk kepentingan kamu pribadi. Sementara Abu bin Hasim, di sekitar kamu itu banyak orang sakit, banyak orang tidak mampu, banyak orang yang miskin, banyak yang du'afa. Mereka itu butuh terhadap kamu, akan tapi kamu tidak peduli kepada mereka. Padahal mereka itu adalah sama dengan kamu, ciptaan Allah. Bagaimana kamu dikatakan seorang pecinta Allah kalau kamu sendiri tidak peduli dan tidak cinta kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh sebab itu, mudah-mudahan santunan anak yatim buka bersama dengan kaum du'afa ini menjadi wasilah, ini menjadi pertanda bahwa kita betul-betul cinta kepada sesama manusia, peduli kepada sesama manusia, bahwa kita ini betul-betul menjalankan konsep bukan hanya hablum minallah, akan tetapi hablum minan nas, yang termasuk kategori pecinta Allah. Dan nanti kita akan bersama-sama nanti bersama para anak yatim yang dikatakan oleh Rasulullah, ana wa kafilul yatim hakada fil jannah, akan bersama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bukan hanya sebatas kita berkumpul di dunia ini, mudah-mudahan kita juga berkumpul nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Doa. Doanya bukan nanti terakhir, sekarang doanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami' khairatil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alna wa ahlana, Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana ya Allah bi wasilati hadhil yatama wad du'afa min ahli ilmi wal khair, min ahli ilmi wal khair, min ahli ilmi wal khair wa tuqa wa ahli istiqamah wa ahli Qur'an wa ahli ibadah wa ahli shalah wa ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ahli sunnah wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dain wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dain. Allahumma rabbana hab lana min azwajina, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina ya Allah, wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ayah. Kami haturkan terima kasih tak terindah kepada Al Ustadz Mahen atas tausiah dan juga nasihat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita dapat memaknai dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, akan kita ikuti acara prosesi santunan yatim piatu dan duafa persembahan oleh Paguyuban Besi Tua Bali. Kepada panitia yang bertugas kami persilakan. Ya, kami mohon kepada Ananda anak-anak bosnya ini. agar berbaris berjajar bersama ya nak. Bos, bos, tolongin bos. Iya. Ada. Uy. Iya. Lurus berjajar ya sayang, jangan berjubel. Bos. Ya. Ini di depan. Ya, sini sayang. Ini kakak. Kakak di belakang dulu. Nah, adiknya di depan. Nah, sini. Sudah. Kasih jarak saja, Mbak. Nyereng. Ya, kasih jarak. Nah, nanti mundur sayang. Kakak mundur. Nah, adik sini. Sini. Nah. Diam di tempat dulu, bersabar ya, Nak. Ya, baik, prosesi berbagi rezeki dan buka bersama anak yatim dan duafa akan diiringi oleh Rebana New Bintang Asakina dengan sholawat Nabi. Bos kita ini sudah ada, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Nyereng. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sallallahu ala Bos tadi.
Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah hadir. Halo bosku. Terima kasih kehadirannya bosku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allah